Selamat siang. Hari ini kita akan memperagakan bagaimana melakukan pemeriksaan fisik pada abdomen. Di hadapan saya ada seorang pasien yang bernama Pak Oji, di mana saya harus terlebih dahulu menyapa dan memperkenalkan diri dengan pasien. Selamat siang Pak Oji. Nama saya Dr. Joseph Pak. Bolehkah saya memeriksa Bapak untuk mengetahui apa yang Bapak alami? Baik, terima kasih. Nah, yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan mulai dari kepala. Kita lakukan inspeksi, ya. Boleh didekatkan kameranya, boleh juga kacamatanya, Pak. Bagus kacamatanya, Pak, ya. Ya, saya kasih kacamata. Kita mau melihat konjungtiva, palpebra, inferiornya. Apakah ada tanda-tanda anemia? Lalu kita suruh pasiennya buka mata, lihat ke bawah, lihat ke samping, ke belakang saya untuk melihat skleranya, apakah ada tanda-tanda ikterus atau kekuningan pada konjungtivanya. Lalu kita turun ke bagian leher, kita periksa tekanan vena jugularis, lakukan seperti langkah pada blok kardiovaskular, ya, untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan tekanan vena jugularis. Kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan kelenjar getah bening, ya, untuk mengetahui apakah ada pembengkakan pada kelenjar getah bening di daerah leher, ya. Lalu kita juga akan memeriksa bagian toraks dan abdomen. Boleh dibuka sedikit bajunya, Pak? Kemejanya aja, ya. Oke. Kalau untuk toraksnya, lakukan inspeksi dengan cepat saja, karena ini adalah blok yang berkaitan dengan kelainan sistem digestif. Cukup kita melihat, perhatikan apakah ada tanda-tanda spider nevi, ginekomasti, dan juga apakah ada ikterus. Lalu kemudian kita turun ke bagian abdomen. Yang pertama, lakukan inspeksi, lihat ukurannya, apakah normal atau membesar. Kemudian lihat bentuknya, apakah simetris atau asimetris. Lalu perhatikan apakah terdapat vena kolateral, kaput medusa, stria, perubahan warna, bisa berupa Cullen sign, Gray Turner sign. Kemudian lihat pergerakan ususnya, apakah bisa dilihat atau tidak. Normalnya kita jarang bisa melihat pergerakan usus. Lalu kita lakukan langsung langkah auskultasi dengan posisi kaki yang sudah diluruskan. Kemudian pakai stetoskop, letakkan stetoskop di salah satu bagian saja di abdomennya, letakkan lebih kurang 30 detik. Nanti kita akan mendengarkan bunyi yang bisa terdengar minimal setiap 5 sampai 10 detik. Ya, jadi dikatakan dia hipoperistatik bila bising ususnya tidak terdengar setelah 2 menit. Kemudian hiperperistatik bila bising ususnya terdengar setiap kurang dari 5 detik. Lalu ada bunyi lain yang dia patologis, contohnya metallic sound, ya, jadi bunyinya seperti bunyi metal berdesing, itu tanda-tanda dari terjadinya ileus. Kemudian bisa juga kita dengar borborygmi, sama tanda-tanda dari ileus. Lalu kemudian kita lakukan tindakan palpasi. Pertama kita minta pasiennya untuk menekukkan kedua kaki. Boleh ditegak kakinya. Kemudian tangannya diletakkan di samping. Bapak rileks saja, jangan ditegakkan perutnya, ya. Yang pertama, kita akan melakukan palpasi dengan teknik palpasi yang ringan. Jadi cukup kita letakkan permukaan tangan kita di seluruh regio abdomennya, diletakkan. Cari tanda-tanda di mana perutnya terasa tegang, ya. Normalnya dia harus supel dan tidak terdapat muscular rigidity, jadi ototnya tidak menegang. Lalu yang kedua, lakukan palpasi dalam. Yang pertama adalah untuk mencari apakah ada rebound tenderness, ya, jadi nyeri lepas yang harusnya secara normal tidak ada. Jadi kita tekan agak sedikit lebih dalam, lalu kita lepaskan dengan cepat. Kalau pasiennya kemudian
Kita menentukan ukuran dari liver ya, yaitu dengan menggunakan perkusi. Kita lakukan perkusi mulai dari daerah medial di toraksnya, kita perkusi. Pasien pada waktu ini akan kita minta membuang nafas sebanyak-banyaknya. Buang nafas ya Pak, tahan nafas. Ya. Nah, lalu kita minta pasien menarik nafas dalam. Tahan nafasnya Pak, maka bunyi yang tadi menjadi bedah akan menjadi timpani sonor kembali. Lalu jarak antara bunyi yang pertama mengalami perubahan menjadi bedah dengan bunyi yang kedua dengan menjadi bedah, inilah yang namanya peranjakan. Dari sini kita bisa mengetahui kira-kira berapa ukuran daripada levernya ya. Ini kira-kira adalah 10 cm, jadi dalam keadaan normal. Lalu kita bisa melakukan pemeriksaan untuk shifting dullness atau pekak beralih, yaitu untuk mengetahui apakah ada cairan di dalam rongga abdomennya, yaitu dengan melakukan perkusi dari mulai umbilikus. Kita lakukan perkusi ke arah pemeriksa, ke lateral, diperkusi sampai bunyi timpani berubah menjadi bunyi bedah. Ketika bunyi bedah terjadi, lalu kemudian kita suruh pasiennya menghadap berlawanan dengan kita. Bapak menghadap ke arah kiri. Dan tangan, ini berarti tangan tadi di sebelah atas ya. Tangannya jangan diangkat. Setelah tadi udah bunyi bedah, maka ini kita pukul kembali, dia akan berubah menjadi timpani kembali. Itu artinya tadinya di sini ada cairan, karena kita geser dia ke sebelah lateral, maka kemudian cairannya akan berpindah sehingga bunyinya kembali menjadi timpani. Nah, kalau kita dapati tanda seperti itu, kita katakan dia shifting dullness-nya positif. Lalu kita bisa memeriksa juga dengan undulasi cairan, yaitu tepi tangan kiri pemeriksa atau tangan pasien menekan daerah umbilikus pada linea umbilicalis. Tangan kanan pemeriksa mengetuk dinding abdomen regio umbilicalis yang sinistra. Kita ketuk. Lalu kita lihat ada gelombang cairan nanti tadi pada daerah yang sebelah kanannya. Lalu kemudian kita turun ke pemeriksaan pada ekstremitas. Kita cari tanda-tanda adanya palmar erythema untuk yang di tangan. Ya. Di sini kita lihat tanda-tanda kemerahan. Itu namanya palmar erythema khas pada penyakit sirosis hati. Lalu pada ekstremitas inferior kita lihat apakah ada terjadi edema atau pembekalan pada kedua kaki ya. Jadi kita periksa, kita tekan pada pletibialisnya apakah dia pitting edema atau non pitting edema. Setelah semuanya lengkap kita periksa, lalu kita pindahkan hasil pemeriksaan ke dalam rekam medik. Demikian penjelasan secara singkat bagaimana melakukan pemeriksaan fisik pada sistem digestif. Terima kasih, selamat belajar.